Awal Oktober 2017, informasi meluruhnya salju abadi di Puncak Jayawijaya, Papua, mendorong kami untuk merintis ekspedisi. Tim terdiri dari kru CNN Indonesia, pasukan Brigif 20 Timika, dan anggota Vertical Rescue Indonesia. Kami bergerak dari Camp Danau-Danau. Melintasi perbukitan dan gunung berbatu, kami disuguhi kemegahan bentang alam Jayawijaya. Menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tim tiba di lokasi tujuan. Lidah Es Jayawijaya, satu-satunya lokasi bersalju yang dimiliki Indonesia. Inilah batas es yang tersisa di Puncak Jaya. Di awal 1990-an, para pendaki mengaku masih bisa melihat lidah es di Camp Danau-Danau, titik keberangkatan kami tadi. Di lokasi lidah es, beberapa sudut es tampak memperlihatkan indikasi peluruhannya. Tidak hanya luasnya yang terus menyusut, ketebalannya pun terkikis pemanasan global. Ini adalah salah satu dari salju abadi yang tersisa di Pegunungan Kartens. Ini adalah salju abadi yang terletak di Puncak Soekarno. Kalau kita lihat ketebalannya diperkirakan hanya sekitar 5-10 meter saja sampai dasar situ. Inilah yang tersisa dari salju abadi di Indonesia. BMKG bahkan memprediksi es atau salju abadi di Indonesia berumur tidak lebih dari 5 atau bahkan hanya 8 tahun lagi. Tidak ada lagi salju abadi di Indonesia. Teori pemanasan global dan perubahan iklim belakangan disebut-sebut menjadi sebab luruhnya es di penjuru bumi. Di Kutub Utara, 300 pakar iklim dari 8 negara menyimpulkan dalam 3 dekade terakhir, lapisan es di lautan sekitar kutub menyusut sekitar 990.000 km persegi. Kawasan kutub dianggap mengalami dampak pemanasan global lebih cepat dari kawasan lain di dunia. Tidak hanya di kutub, es yang terdapat di wilayah tropis juga bereaksi terhadap pemanasan global. Penelitian paleoklimatolog Lonnie Thompson pada 2011 menemukan indikasi bahwa es yang terdapat di puncak pegunungan tropis lebih sensitif terhadap perubahan temperatur bumi. Es di puncak gunung tropis seperti Kilimanjaro di Afrika, Keulchaya atau Korikalis di pegunungan Andes Peru, dan Puncak Jaya, Indonesia, terus menyusut dan diprediksi akan hilang pada akhir abad ke-21. Terancam hilangnya salju abadi di puncak gunung tropis seperti juga di Puncak Jayawijaya Indonesia adalah salah satu reaksi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang terjadi. Peneliti iklim asal Hawaii, Camille Mora, merilis hasil penelitiannya pada Oktober 2013. Salah satu fakta penelitiannya diunggah ke jurnal The Nature. Mora menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara pertama yang akan terkena dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Manokwari di Papua dan Jakarta di Pulau Jawa merupakan 2 dari 26 kota di dunia yang paling awal merasakan dampak ini, yaitu pada 2020 dan 2029. Pengungkapan Mora tersebut tentu tidak bisa diabaikan. Kepala Bidang Litbang Meteorologi BMKG, Erwin Makmur, juga mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami cuaca ekstrim sebagai indikasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Searah dengan penelitian Mora, Erwin menyebut potensi terbentuknya cuaca ekstrim juga akan terjadi di wilayah Jawa dan Papua. Dari pencatatan suhu di sekitar Jakarta, karena Jakarta ini mempunyai pencatatan suhu yang lebih panjang dibanding stasiun yang lain, lebih kurang 100 tahun. Jadi kita menangkap ada tren kenaikan sekitar 1,6 derajat Celcius per 100 tahun. Dan kalau tidak ada upaya mitigasinya, artinya upaya untuk menurunkan kadar dari CO2 dan sebagainya atau aktivitas manusianya, maka dalam berapa puluh atau berapa ratus tahun ke depan mungkin Jakarta akan bertambah panas, sehingga mungkin itu akan lebih menambah potensi terbentuknya cuaca-cuaca ekstrim tadi. Kalau di sekitar Papua, memang Papua ini dari segi pertumbuhan mungkin tidak sepesat Jawa, tetapi mungkin ada faktor dari global warming di sana. Ada beberapa fenomena yang menarik juga, termasuk nanti pada saat nanti terjadi pengurangan luasan dari es yang ada di puncak Papua nanti. Oktober 2018, tim CNN Indonesia kembali ke Timika, Papua. Tepat 1 tahun setelah kunjungan ke Lidah Es Jayawijaya tahun lalu.
Kali ini tim liputan CNN Indonesia bergabung dalam ekspedisi Puncak Jaya yang diinisiasi oleh BMKG dan didukung PT Freeport Indonesia. Tim ekspedisi disambut Divisi Environment dan Corporate Communication PT Freeport Indonesia. Usai menyamakan agenda ekspedisi, tim diwajibkan melakukan uji kesehatan sebagai antisipasi perjalanan di dataran tinggi 3.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Tim ekspedisi BMKG dipimpin langsung oleh Dr. Erwin Makmur. Agenda ekspedisi kali ini adalah untuk menghitung berapa sisa volume dan umur salju di Puncak Jaya. Dalam ekspedisi kali ini, tim BMKG juga akan meneliti sejarah iklim di Puncak Jaya, pengaruh cuaca, juga dampak El Nino dari Laut Pasifik terhadap peluruhan es. Jadi pertama dari sisi yang paling jangka panjang dari paleoklimatnya, kita ingin melihat bagaimana nanti peluruhan dari ini, tapi melihat dari sejarah tempo dulunya. Kemudian dalam jangka iklim yang agak panjang, kita ingin bagaimana interaksi peluruhan dari es ini dilihat dari fenomena global seperti El Nino. Para pakar iklim dunia meyakini pemicu melelehnya es baik di kawasan kutub maupun di puncak es pegunungan tropis adalah signifikannya aktivitas manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, emisi gas rumah kaca ke atmosfer meningkat drastis. Penggunaan energi fosil dan kebakaran lahan dan hutan memicu pelepasan karbon ke udara dan laut. Suhu ekstrim terjadi dan mencapai rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah di beberapa negara, bahkan menyebabkan korban jiwa. Tahun ini rekor suhu tertinggi dan gelombang panas terjadi di 4 benua. Kota Kumigaya di Jepang mencapai suhu 41,1 derajat Celcius. Korea Selatan dan Utara dihantam suhu 40 derajat Celcius. Dan California di Amerika Serikat 48,9 derajat Celcius. Suhu tertinggi dialami beberapa negara di benua Afrika seperti Kuryat di Oman dengan suhu mencapai 42,8 derajat Celcius dan Aljazair dengan suhu mencapai 51,3 derajat Celcius pada Juli lalu. Tim ekspedisi Salju Abadi 2018 terdiri dari 4 orang peneliti dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, didukung oleh Divisi Environment PT Freeport Indonesia. Salah satu agenda sebelum melakukan observasi ke puncak es adalah melakukan pengamatan visual jarak jauh. Beruntung cuaca cukup baik sehingga kami bisa melakukan pengamatan visual ke puncak es tanpa terhalang kabut tebal. Ya, ini saat ini kita ada di Balidam. Rencananya tim ekspedisi akan berangkat dari lokasi ini dengan heli esok hari untuk menuju ke puncak Sumantri dan Sudirman. Memang terakhir BMKG dengan tim ekspedisinya berhasil mendarat di puncak salju sekitar tahun 2016. Kondisinya memang sudah mengkhawatirkan dan tahun ini kita masih harap cemas apakah kondisi salju di puncak Sumantri dan Sudirman masih dalam kondisi yang aman atau bahkan sudah mengkhawatirkan. Satu hari sebelum melakukan observasi ke puncak es, tim melakukan proses aklimatisasi atau penyesuaian tubuh di ketinggian dengan oksigen tipis dan temperatur rendah. Keempat peneliti BMKG adalah Erwin Makmur, Donaldi Permana, Najib Habibi, dan Daniel Hutapea. Keempatnya mewakili keahlian masing-masing, yaitu paleoklimatolog atau ahli iklim tempo dulu, ahli cuaca, dan ahli kelautan untuk menganalisis pengaruh El Nino dari Laut Pasifik terhadap peluruhan puncak es Jayawijaya. Salah satu anggota tim observasi Salju Abadi adalah Donaldi. Doktor ilmu iklim lulusan Universitas Columbia Amerika Serikat ini menjadi peneliti Indonesia pertama yang menginisiasi penelitian terhadap es di Puncak Jaya pada 2010. Pada 2010, Donaldi bersama Profesor Lonnie Thompson dari Ohio University, Amerika Serikat, melakukan penelitian perdana di Puncak Jaya. Selama 2 minggu, tim mengebor es di Puncak Jaya untuk mendapatkan ice core atau inti es.
Dalam pengeboran tersebut, kedalaman atau ketebalan es di Puncak Jaya didapati mencapai 32 meter. Usai pengeboran, inti es kemudian dipotong-potong dan dibawa ke Ohio University untuk diteliti bersama inti es dari negara tropis lainnya. Sementara lubang bekas pengeboran dimanfaatkan oleh tim BMKG Indonesia sebagai media pengukur kedalaman es dan peluruhannya. Tim memasang paralon PVC masing-masing sepanjang 2 meter, disambung dengan tambang sampai dasar es. Total, ada sekitar 16 batang paralon. Paralon inilah yang nantinya memudahkan pengukuran sisa ketebalan es di Puncak Jaya. Jika paralon sudah terekspos atau tidak terkubur es, maka itulah ketebalan es yang sudah luruh. Kemudian effort berikutnya kita lakukan tahun 2016, juga sama dapat mengukur tebal es yang tersisa, sekitar kurang lebih 1 meter dalam 1 tahun pengurangannya dari 2010 sampai 2015. Nah, kemudian 2015 sampai 2016 itu ada fenomena El Nino yang cukup berimpact pada es di sini. Itu hampir 5 meter sendiri dalam kurun waktu 2015-2016. Kehilangan salju atau es abadi bagi Indonesia kini sebuah keniscayaan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara tropis lain yang memiliki puncak es. Pada beberapa lokasi seperti di Peru, itu dia sangat penting bagi suplai air bersih bagi masyarakat yang ada di bawahnya. Sedangkan sebaliknya di Papua ini lebih kepada kepercayaan dari orang-orang yang ada di sini bahwa ada es abadi di Indonesia. Namun sepertinya itu sudah tidak akan bisa dipertahankan lagi. Rekam jejak atau dokumentasi es di Puncak Jaya ini baru dilakukan sekitar 1930-an. Dokumentasi pertama tercatat pada 1936 dan baru terpublikasi pada 1938. Puncak es Jayawijaya selanjutnya terdokumentasi dalam foto pada awal 1970 dan 1991. Keduanya baru terpublikasi sekitar 1994. Rekapitulasi data luas puncak es Jayawijaya juga dikumpulkan oleh sejumlah peneliti dunia seperti Prentice and Hope dan Klein dan Kincaid. Es di Puncak Jaya telah ada sejak pertama diteliti pada 1850-an dengan luas mencapai 19 km persegi. Berdasarkan perhitungan mereka, luas area Puncak Jaya yang tertutup salju menyusut setiap periode. Dari sekitar tahun 1930 sampai 1990-an saja, tutupan salju atau es di Puncak Jaya telah luruh sekitar 10 km persegi. Tutupan salju tersebut semakin sempit setiap periode. Pada 2006, luasnya bahkan hanya sekitar 900 meter persegi. Bahkan penelitian terbaru pada 2016 lalu, luas salju abadi hanya tersisa sekitar 500 meter persegi. Hari keberangkatan tim observasi telah tiba. Tim bersiap dan mendengarkan petunjuk keamanan dari kru helipad. Jika cuaca tidak berubah tiba-tiba, tim bisa terbang menuju puncak es Jayawijaya. Hari ini adalah tanggal 11 Oktober 2018, akan menjadi salah satu tanggal yang dicatat dalam sejarah salju abadi di Indonesia. Karena tim BMKG akan melakukan survei salju abadi turun di puncak Sumantri, di puncak salju abadi. Ini ada Pak Najib. Pak Najib dari BMKG ini sendiri, rencananya hari ini surveinya seperti apa, Pak? Jadi kita akan melihat seberapa besar pengurangan dari salju abadi itu, yaitu dengan cara mengukur stek atau tiang yang sudah dipasangkan tahun 2010. Nanti kita akan mengukur di sana seberapa besar yang sudah terekspos. Sambil menunggu perintah naik heli, tim mempersiapkan diri dan menggunakan perlengkapan keamanan. Selanjutnya, tim diberi instruksi keamanan oleh loadmaster helikopter. Saat pilot telah memberi aba-aba berangkat, kami naik heli satu persatu dari arah aman yang telah ditentukan. Setelah semua penumpang duduk di dalam heli, kami pun berangkat, terbang menuju puncak es Jayawijaya. Saya duduk berdampingan dengan Najib Habibi, peneliti BMKG. Jika kondisi memungkinkan, Najiblah peneliti yang akan mendarat di puncak es dan melakukan pengukuran sisa es di Puncak Jaya. Terbang dengan helikopter ke Puncak Jaya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Kondisi bentang alam di sekitar pegunungan Jayawijaya masih terlihat baik. Dari udara kami bisa melihat tutupan hutan masih rapat di dalam dan sekitar areal Taman Nasional Lawrence.
Akan tetapi kondisi ini bisa saja berubah sewaktu-waktu karena aktivitas manusia dan perubahan iklim. Selain menyusutnya salju abadi di Papua, indikasi dampak perubahan iklim juga telah terjadi di Pulau Jawa. Cuaca ekstrim sudah sering terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di Jakarta, kenaikan permukaan air laut bukan lagi sekadar ancaman, tapi sudah terjadi. Di utara Jakarta, kenaikan permukaan air laut tahunan berdasarkan perhitungan para peneliti adalah 0,5 cm per tahun. Ya, tentu Indonesia sebagai negara kepulauan gitu, itu kenaikan air laut sudah terasa karena kenaikan air laut itu juga ada faktor-faktornya. Selain kenaikan air laut global, ada juga kenaikan secara regional. Nah, ini lebih kompleks. Jadi bagaimana dinamika tanah itu akan juga berpengaruh. Helikopter yang kami tumpangi semakin dekat ke puncak es Jayawijaya. Heli sempat beberapa kali berputar mencari posisi terbaik untuk mendekati puncak es. Tetapi kabut terlalu tebal. Cuaca juga berubah seketika. Tipikal cuaca di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Tim memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana observasi dengan pertimbangan faktor keamanan. Kami hanya berhasil mendapatkan sebuah foto jarak jauh. Di balik kabut yang sedikit terbuka, tampak puncak es Jayawijaya. Dari jauh, foto ini memberi kami gambaran sisa es di puncak Jaya. Indikasi dampak perubahan iklim di tanah Papua sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Curah hujan tinggi dan banjir terjadi di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, juga Timika. Daya dukung lingkungan menjadi faktor penting mitigasi perubahan iklim. Timika bisa jadi menjadi salah satu wilayah yang beruntung. Hampir sepanjang pesisir pantai Timika, hutan mangrove atau bakau masih sangat lebat berjajar. Inilah benteng Timika untuk menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir. Jala ikan atau udang? Tidak hanya sebagai penghalau dampak kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, hutan mangrove juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Suburnya hutan mangrove menjadi rumah untuk ikan, udang, bahkan kepiting. Masyarakat nelayan cukup mendayung sebentar sebelum akhirnya mendapatkan ikan. Sebagian masyarakat yang tinggal lebih jauh rela datang dan singgah berminggu, bahkan berbulan-bulan di salah satu pulau di sekitar mangrove. Mereka membawa anak-anaknya dan tinggal di bivak seadanya. Saat orang tua mereka pergi mencari ikan, udang, dan karaka atau kepiting di sekitar hutan bakau, anak-anak ini menunggu sambil bermain ditemani kakak atau teman-teman yang lebih besar. Setiap hari para nelayan ini tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Mama Ella misalnya, selalu ada tangkapan yang mengisi kotak pendingin di perahu kayunya, baik untuk dijual atau makan sehari-hari. Mama, dari mana ini? Tinggal aslinya kampungnya di mana? Kampung Timika Pantai. Timika Pantai ini kalau di sini sudah berapa lama dan biasanya cari ikannya di mana? Cari ikan di pinggir kali saja. Di mangi-mangi, cari keraka. Dapat keraka banyak-banyak, bawa di Paumako. Kayaknya jadi mama ini tinggal sudah sebulan mama ya? Iya. Sebulan mereka cari ikan, cari udang, cari kepiting atau karaka, masyarakat sini bilang. Nah, mereka tinggal sebulan, ketika mereka sudah dapat banyak, mereka bawa ke pasar, sebagian dijual, sebagian lagi untuk makan sehari-hari. Jadi bisa kita lihat di sini emang fungsi mangi-mangi kalau orang kenal di sini atau mangrove itu bermanfaat untuk rumah ikan, rumah udang. Jadi mereka bisa mendapatkan ikan, kepiting, udang dengan lebih mudah, tidak harus jauh-jauh ke laut. Selain juga untuk sebagai mitigasi kenaikan muka air laut di sekitar pantai.
Kondisi alam pesisir Timika memang masih bisa bertahan terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Namun jauh di atas permukaan laut Timika, dampak perubahan iklim dan pemanasan global sulit dibendung. Kami bergerak ke dataran tinggi menuju 4.100 meter di atas permukaan laut. Disinilah sebuah stasiun cuaca mencatat dan menjadi saksi perubahan iklim yang sedang terjadi. Dari model itu mengindikasikan bahwa ada peningkatan suhu yang kemudian impact-nya adalah menyusutnya es. Yang paling terlihat yaitu penyusutan glasier luasannya, di mana di 8 tahun terakhir yang sudah kita amati dari tahun ke tahun penyusutannya sangat drastis, dan itu salah satu indikasi dari adanya perubahan iklim. Pertanda baik untuk tim observasi Puncak Es Jayawijaya muncul di hari keempat. Pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut. Tim observasi kembali bersiap di Bandara Aing Buging, Tembagapura. Agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya, mendarat di Puncak Es Jayawijaya dan mengukur sisa volume dan umur es yang pernah kita klaim abadi. Tim tinggal landas dari helipad. Kami bergerak ke ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Helikopter melaju secepatnya ke Puncak Jaya. Sekitar 10 menit penerbangan, tim akhirnya bisa melihat Puncak Es Jayawijaya. Sangat jelas, terhampar di hadapan kami. Menurut pilot kami, inilah cuaca paling cerah dalam 2 pekan terakhir. Sayangnya, rencana pendaratan gagal. Tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es yang semakin susut. Dalam kondisi cuaca secerah ini, inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi. Inilah sisa yang kita punya di salju di Puncak Jayawijaya. Dan kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan karena sudah mulai surutnya sisa salju yang ada di sini. Kalau kita bisa melihat di situ ada pori-pori salju. Pori-pori itu sudah terisi oleh air-air yang juga bisa mempercepat laju melelehnya salju di Puncak Jaya ini. Tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global, tapi pencairan es-es yang ada di salju atau Puncak Jayawijaya ini juga terjadi karena curah hujan yang tinggi, sehingga es bisa terjadi meleleh, baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es, juga dari bawah atau dasar. Kita lihat batu-batu di sini sudah mulai terekspos. Batu menyerap panas dan mengantarkan panas itu ke salju, sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah puncak di Jayawijaya ini. Dan inilah saat saya dan Anda melihat tahun-tahun, bulan-bulan, bahkan hari-hari terakhir dari salju yang ada di Puncak Jayawijaya yang tidak lagi abadi. Heli terbang berputar beberapa kali di atas puncak es. Saya tidak tahu harus merasa bangga atau berduka. Bukan karena kecewa rencana mendarat di puncak es gagal, tapi ini adalah momen langka, bahkan mungkin yang terakhir bagi kami sebelum punahnya es abadi Indonesia. Bahan bakar menipis. Pilot heli terpaksa membawa tim kembali ke Bandara Aing Bugin, Tembagapura, untuk mengisi bahan bakar. Dari Tembagapura, tim melanjutkan perjalanan ke Bandara Moses Kilangin di kota Timika. Najib Habibi menuturkan meski tim tidak bisa mendarat, proses observasi masih bisa menggunakan indikator lain untuk menentukan peluruhan es di Puncak Jaya masih terjadi. Dari warna batuan yang ada di sekeliling salju tadi, sebetulnya kita bisa menganalisa di mana kalau yang warnanya lebih cerah itu batuan yang baru saja tersingkap. Kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar, tapi memang kita belum punya data pastinya berapa penurunan untuk tahun 2016 sampai 2018 ini. Sampai tahun 2016 sekitar 10 meter kalau dibanding dengan tahun 2010. Kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi namanya ya, itu
dengan data model perakiraan suhu itu paling tidak ya maksimal kemungkinan tahun 2025 akan habis. Tidak lama lagi Indonesia akan kehilangan es abadi. Meski penelitian mengenai dampak hilangnya es Puncak Jaya terhadap iklim, alam, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan Indonesia masih minim, namun mengabaikan kondisi ini juga tidak bijak. Inilah salju abadi terakhir Indonesia. Tidak ada yang bisa mencegahnya menghilang dan punah. Ini adalah indikasi sekaligus bukti bahwa perubahan iklim memang bisa disangkal, tapi tidak bisa dihindari.